Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan belajar mengenai matematika peminatan. Matematika peminatan pada bab 1 yaitu eksponen. Nah, eksponen ini dipelajari pada matematika peminatan kelas 10 semester gasal dengan saya Ibu Ayu Puswarini Dewi SPD. Di dalam materi eksponen kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama itu membahas sejarah dasar eksponen. Yang kedua, kita akan membahas mengenai manfaat eksponen. Dan yang ketiga, kita akan membahas mengenai definisi eksponen. Yang terakhir, kita akan membahas sifat-sifat eksponen. Kita ke yang pertama terlebih dahulu, sejarah dasar eksponen. Nah, sejarah dasar eksponen ini ada beberapa matematikawan dan ahli matematika yang menemukan tentang konsep dan eksponen. Yang pertama itu ada Bapak atau yang bernama John Napier, matematikawan. Bapak John Napier ini bapak yang pertama kali menemukan eksponen, bilangan desimal, bilangan logaritma. Yang kedua itu ada René Descartes. René Descartes ini bapak yang menemukan penulisan perkalian berulang dengan notasi eksponen. Dan yang ketiga ini ada Michel Stifel atau matematikawan yang menemukan penggunaan kata eksponen dalam matematika modern, tercatat dalam buku Aritmatika Integral. Dan yang keempat ini ada Al-Khwarizmi, matematikawan penemu bentuk notasi kuadrat. Nah, setelah sejarah dasar eksponen, tadi ada berapa orang? Ada 4 orang salah satunya. Nah, sekarang ke manfaat eksponen. Manfaat eksponen. Jadi, manfaat mempelajari materi eksponen ada beberapa bidang. Yang pertama itu dalam bidang biologi ada pembelahan sel. Nah, ini contohnya pembelahan sel. Untuk menghitung yang kedua itu untuk menghitung perkembangan virus dan bakteri. Jadi seperti sekarang ya, kita lagi ada virus corona. Nah, untuk menghitung perkembangannya berapa, misalnya setiap menit atau setiap detik virus corona ini, bisa menggunakan materi atau eksponen. Yang kedua, dalam bidang fisika. Nah, nanti kalau kalian belajar fisika ada tentang kecepatan cahaya, misalnya 4 kali 10 pangkat 5 meter per detik. Nah, jadi ini menggunakan konsep eksponen. Dan yang ketiga ada bidang ekonomi seperti mengukur pertumbuhan penduduk, menghitung bunga tunggal dan bunga majemuk. Dan yang keempat bidang astronomi. Bidang astronomi ini menghitung gaya gravitasi, menghitung jarak planet dan matahari. Nah, setelah manfaat eksponen, kita belajar definisi eksponen. Nah, ada 2 definisi. Yang pertama itu eksponen berasal dari 2 kata. Yang berasal dari expo, berasal atau dari. Yang kedua, penere itu tempat itu sendiri. Dan ada pangkat bulat positif, pengertiannya atau definisinya. Jika A adalah anggota bilangan real dan N adalah anggota bulat positif, maka di sini ada A pangkat N. A pangkat N. A ini bilangan pokok atau basis dan N ini pangkat. Jadi A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. Jadi bagaimana sebanyak pangkatnya. Jadi kita misalkan contohnya itu gini. 4 pangkat 3 sama dengan berarti 4 kali 4 kali 4. Jadi 4-nya sebanyak 3 kali. Kalau misalnya 5 pangkat 2
Nah, jika 5 pangkat 2 berarti 5 kali 5. Gimana kalau pangkatnya lebih besar lagi? 3 pangkat 5. 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali. Paham ya tentang definisi pangkat bulat positif? Jadi bilangan pokok, ini bilangan pokoknya, yang 3 ini, yang 5 itu pangkatnya. Jadi 3 pangkat. Selanjutnya itu mengenai sifat-sifat eksponen. Sifat eksponen yang pertama itu ada M pangkat A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, ini di sini ada kali. Di sini ada kali. Di sini berarti tambah. Jika di sini kali, pangkatnya berarti ditambah. Nah, kita misalkan dengan disingkat dengan kata kali, berarti nantinya ditambah. Tambahnya yang mana? Yang pangkatnya M sama N. Kita ke contoh terlebih dahulu, sederhanakan bentuk pangkat berikut. Nah, untuk 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4, berarti pangkatnya tinggal ditambahkan ya. Jadi 3 ditambah 4, 2-nya di bilangan pokoknya diam. 2 pangkat 3 ditambah 4 sama dengan 2 pangkat 7. Tambahkan saja karena ini kali, kata kali tambah. Yang kedua itu, kalau tadi ini bilangan, kalau di sini variabel sama saja. Jadi jika lihatnya kalinya saja, jadi 3P kali 3Q kali 3R berarti 3P tambah Q dan tambah R. Untuk sifat yang kedua ada A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurangi N. Berarti di sini jika dibagi berarti di sini dikurang. Sama halnya jika sifat yang kedua ini bentuknya seperti ini. A pangkat M dibagi A pangkat N. Nah, nanti sama saja menjadi A pangkat M kurangi N. Atau bisa disingkat menjadi baku, bagi kurang. Contohnya, di sini ada 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 5 dikurangi 2. Karena bagi, jadi dikurang. Jadi hasilnya 3 pangkat 3. Untuk contoh yang kedua, di sini ada 2 pangkat 6 dikali 5 pangkat 3 per 2 pangkat 3 dikali 5. Nah, di sini berarti menggunakan cara yang seperti ini. Karena bilangan pokoknya, jadi dicarinya bilangan pokoknya yang sama. Berarti ini 2 pangkat 6 dengan 2 pangkat 3. 5 dengan 5 pangkat 3 dengan 5. Gimana? Karena ini bilangan pokoknya sama, 2 sama 5. Jadi 2 pangkat 6 kurangi 3 dikali 5 pangkat 3 kurangi 1. Jadinya 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2. Karena 6 kurangi 3, 3. 3 kurangi 1, 2. Untuk selanjutnya, sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga itu pangkat dikalikan lagi pangkat. Jadi nah ini sama sepertinya gini. Ini dikalikan seperti ini. Samanya jadi A pangkat M kali N. Atau bisa disingkat pangkal. Jadinya pangkat berarti nantinya hasilnya dikalikan. Contohnya, sederhanakan bentuk pangkat berikut ini. Nih, ini berarti 5, berarti 2 kali 4 aja langsung. 2 kali 4, 8. Sekarang contoh yang kedua, ini kan berupa bilangan, ini berupa variabel, ada variabelnya, berarti tinggal P kuadrat X tambah 1. Jadi, kenapa dapatnya 2X tambah 2? Jadi 2 kali X. Terus 2 kali 1. Dan sifat yang keempat itu ada, kalau di sini tidak ada, hanya pangkatnya saja. Kalau yang ini ada kalinya. Pangkat ini yang mempunyainya A dan B. Jadi A pangkat N kali B pangkat N. Contohnya,
Nah, di sini ada 5 kali 3 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 karena pangkatnya yang mempunyai dua-duanya. Gimana kalau misalnya ini hanya bilangan, di sini ada variabelnya. Yang pertama itu 2, pangkatin 3 dulu. Terus x kuadrat pangkatin 3, y pangkat 3 kaliin 3 lagi. Jadi 2 pangkat 3, ini kan jadi kaidah perkalian ya. Kayak gini. Nih, berarti kan di sini ini samanya kayak kali. Ini juga dikali. Jadi x kuadrat 2 kali 3 6, y pangkat 3 kali 3, y pangkat 9. Jadi ini kita kerjakan dulu yang 2 pangkat 3 nya. 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Tulis lagi x pangkat 6 nya sama y pangkat 9 nya. Ya, paham ya sampai sini ya. Kita lanjut lagi ke sifat yang kelima. Sifat yang kelima itu, kalau tadi tentang perkalian, kalau sekarang tentang pembagian. Berarti di sini ada a per b pangkat n. Pangkat ini yang mempunyainya a dan yang mempunyainya b. Jadi a pangkat n per b pangkat n. Nah, jadi n-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi a, pangkatnya tidak boleh 0. Contohnya, nih, di sini ada 3, pangkat 3 sama dengan 3 per 5 pangkat 3. Jadi 3 pangkat 3 kali 5 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Sifat ke-6. Sifat ke-6 itu a-nya pangkatnya 0 sama dengan 1. Dengan a anggota bilangan real dan a tidak boleh sama dengan 0. Jadi a-nya harus anggota bilangan real. Jadi tidak boleh kalau ada kayak gini. Tidak boleh kalau misalnya ada 0 pangkat 0. Ini tidak boleh. Dengan a anggota real dan a tidak sama dengan 0. Contohnya, sederhanakan bentuk pangkat berikut ini. Jika 4 pangkat 0 sama dengan 1, 1 juta pangkat 0 sama dengan 1, apapun yang dipangkat 0 nanti hasilnya 1. Misalnya ada 2x pangkat 3 di sininya dipangkatkan 0. Berarti nanti akhir-akhirnya pasti jawabannya 1. Sekarang tadi sifat yang ke-6. Sekarang sifat yang ke-7. Sifat ke-7 itu a-nya berpangkat negatif. Berarti ini ada pangkatnya negatif. Jika pangkatnya negatif, berubah menjadi positif, tetapi jadi 1 per a pangkat n. Dengan a-nya itu anggota bilangan real dan a-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi tidak boleh a-nya misalnya 1, 0 per 1 gitu. Ini tidak boleh. Contoh, di sini ada 3 pangkat negatif 2 sama dengan, jadi ini jadi positif, di sini negatif, pindah ke bawah jadinya positif. Ya. Ini juga sama. Jadi x pangkat negatif 1 jadi 1 per x. Sekarang contoh soalnya. Misalnya sederhanakan bentuk pangkat berikut ini. Ada 27 ini tuh dikali ya. Sebenarnya dikali karena tetapi tidak ditulis karena di sini. Nah, harusnya gini. Jadi 27 dikali A negatif 7 kali B negatif 6 dan C per 3A pangkat negatif 2, B pangkat negatif 3, dan C pangkat negatif 6. Nah, karena ini pembagian menggunakan tadi sifat yang kedua, jadi 27 kita bagi dulu menjadi 3. Nah, jadi 27 kita bagi menjadi 3, 9. 9A pangkat negatif 7. A dengan A. A dengan A. Berarti sambil bicara benar. A pangkat negatif 7 dengan negatif 2. Terus B-nya negatif 6 per negatif 3. C-nya, ini kan nggak ada pangkatnya. Jika tidak ada pangkatnya, berarti ini sebenarnya pangkat 1. Jadi C pangkat 1 dikurangi negatif 6. Jadi dikurang. Karena kan kaidah yang kedua itu jika pembagian menjadi pengurangan. Jadi baku, bagi kurang. Nah, setelah itu kita kerjakan yang ini. Berarti negatif 7 dikurangi negatif 2. Karena negatif dengan negatif berarti di sini dengan negatif berarti di sini apa? Berarti di sini. Nah, di sini berarti positif. Ini juga positif dan ini juga positif. Jadi negatif 7 ditambah 2
negatif 6 ditambah 3, 1 ditambah 6, jadinya 5. Negatif 7 tambah 2, 5. Negatif 6 tambah 3, 3. Dan di sini 1 tambah 6, 7. Jadi negatif 6 tambah 3, 93. Di sini salah ini. Ini harusnya 3. Ini harusnya juga 3. Dan ini berarti A pangkat negatif 5, B tambah pangkat. Nah, ininya positif. Ini negatif ya. Negatif 5. Berarti ini betul. Ini negatif 5. Berarti di sini positif. Y, B pangkat 3 dan C pangkat 7. Ya, paham ya ini? Jadi ini negatif 5. Ini negatif 3. Jadi ini negatif 3. Paham ya sampai sini? Sini. Paham ya? Jika tidak mengerti, nah, selamat belajar. Terima kasih. Jika masih kurang mengerti, bisa tanyakan ke Ibu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.